Oke, kalau berkebun mungkin tidak secara langsung, ya berkebun tidak secara langsung, tapi lebih kepada orang rumah yang berkebun. Gue lihat Pernah, saya pernah berkebun ketika kecil karena backgroundnya anak petani. Bertani belum pernah, menanam sesuatu. Ya nanam misalnya habis makan buah apa, taruh di pot atau taruh di tanah gitu-gitu aja sih. Kadang-kadang tumbuh, kadang-kadang enggak. Pernah, tapi baru baru memahami banget tuh kayak pas awal pandemi. Tapi sekarang udah nggak lagi nih. Dulu bokap gue itu suka berkebun. Itu doang sih pengalamannya. Nggak pernah. Sama sekali nggak pernah. enggak, sama sekali enggak. Kurang tahu sih, cuman taunya waktu zaman Orde Baru itu banyak pencitraan. Tidak. Kalau sejarah nggak tahu. Sejarah pertanian enggak. Secara umum sejarah pertanian nggak tahu. Bahkan dulu gue nggak peduli sama pertanian gitu. Revolusi hijau enggak juga. Tahu revolusi hijau karena dulu kita pernah belajar di sekolah gitu. Tapi kan ada faktor umur ya. Jadi banyak lupa apa itu tentang revolusi hijau. Cuman kita tahu bahwa Indonesia adalah negara apa itu? Nggak tahu. Gue taunya revolusi Prancis nih, bisa gue ceritain. Oh ya jangan. Mereka tuh berkompetisi atau bersaing dengan produk luar, gitu. Yang mana produk luarnya itu jauh lebih murah kadang-kadang. Satu mengenai sistem gitu. Petani itu hanya menjadi produsen saja. Dan itu juga kaitannya terkadang dengan kebijakan pemerintah, dan itu juga kaitannya sama dengan pengetahuan, pendidikan, dan teknologi. Beda kalau kita komparasi sebagai contoh gitu di Korea. Petani di Indonesia itu banyak ditipu. Entah itu ditipu tengkulak, entah itu ditipu distributor, karena mereka tidak paham bagaimana value dari apa yang mereka hasilkan dan segimana hasil itu tuh bisa dijual. Jadi mereka itu nggak tahu sebenarnya komoditi yang mereka hasilkan itu sangat bernilai sekali. Membuang sampah pada tempatnya. Gua itu sangat benci sama orang yang tidak membuang sampah pada tempatnya. Tidak membuang sampah sembarangan. Minimal nih buang sampah tidak sembarangan. Itu biasanya gue ngomel. Dengan tidak membuang racun ke taman. Oh banyak. Gue nggak pernah buang sampah sembarangan. Nggak tahu sih ada hubungannya apa enggak, tapi misalnya hemat listrik ya. Misalnya TV kalau udah nggak dipakai matiin, apa yang nggak dipakai matiin. Itu hemat air gitu. Itu penting sekali. Adalah penggunaan AC, karena banyak sekali orang yang kadang-kadang AC dihidupin terus dia pergi begitu aja. Kemudian memisahkan sampah yang bisa diolah kembali sama yang tidak. Satu hal lagi, mengajarkan anak-anak untuk tidak memetik pohon atau bunga atau daun, karena bagaimanapun juga kita butuh itu. Saat ini sedang ada Our Planet Week. Untuk setiap ilustrasi akan menanam satu pohon setelah event ini selesai. Gue nggak beli motor yang 2 tak karena kan asapnya lebih banyak. Gue beli yang 4 tak. Beberapa iya, tapi tidak tahu apa saja yang bisa bermanfaat, tapi nggak tahu secara pasti apa aja gitu maksudnya. Biasanya ada pemilahan, terutama kayak sampah-sampah plastik kayak botol-botol sampah tertentu. Ibu saya sih memang ada yang dipisah sih, kayak cangkang telur, bekas telur itu, kulit telur itu dikumpulkan untuk jadi kayak pupuk media tanamnya. Di studio gue ada pengolahannya, pupuk kompos. Ya kan, gue ngegali sendiri, masukin tuh sampah. Terus sampah plastiknya diolah lagi, dipisah-pisahin tuh tutup botol. Tadinya tuh botolnya juga diolah, tapi karena susah nih bahannya untuk diolah, akhirnya dikumpulin terus dikiloin gitu. Yang belum keolah itu sampah besi. Tidak ada yang dikelola. Kami di apartemen
buang sampah di tempat pembuangan sampah. Setelah itu kami serahkan pada sistem.